Analisis pasar tenaga kerja di destinasi super prioritas pariwisata 2021. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tujuan wisata favorit, baik bagi turis lokal maupun turis asing. Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata, pemerintah Indonesia tengah memfokuskan pengembangan dan promosi pariwisata di 5 destinasi, yaitu Borobudur, Jawa Tengah, Danau Toba, Sumatera Utara, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Likupang, Sulawesi Utara, dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. 1. Candi Borobudur, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun mulai 770 hingga 842 Masehi. Candi ini memiliki sekitar 2.672 panel relief sepanjang 4 km. Selain relief, Borobudur dilengkapi dengan 502 arca dan 72 stupa. Candi seluas 123 kali 123 meter persegi ini memiliki 3 tingkatan yang melambangkan kosmologis Buddha Mahayana. Berkat kemegahannya, candi yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 1991. Badan Otorita Borobudur (BOB) selaku pengelola wisata Borobudur menargetkan bahwa 80% kebutuhan tenaga kerja akan diisi oleh tenaga kerja lokal yang berasal dari kabupaten atau kota yang termasuk dalam kawasan destinasi wisata Borobudur, di mana saat ini banyak dibutuhkan tenaga kerja pada usaha perhotelan dan restoran, sarana komersial, dan perawatan kawasan pariwisata, kelistrikan, mekanik, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, dibutuhkan juga SDM yang entrepreneurial untuk dapat menjadi mitra usaha atau pemasok usaha inti kepariwisataan dengan menjadi produsen atau pemasok pada supply chain, meliputi makanan, cindera mata, sandal hotel, bunga, jus, dan sebagainya. Hingga studi dilakukan penyerapan tenaga kerja pada pembangunan destinasi pariwisata super prioritas Borobudur masih berasal dari jumlah karyawan Badan Otorita Borobudur (BOB) dan proyek infrastruktur pendukung yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Hal ini dikarenakan pembangunan Borobudur Highland masih belum terdapat perkembangan berarti dan masih berkutat pada penyelesaian lahan, maka diperkirakan belum ada penyerapan tenaga kerja dari proyek pembangunan tersebut. 2. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau vulkanik terluas di dunia yang memiliki luas 1.130 km persegi. Saking luasnya, Danau Toba termasuk dalam wilayah 7 kabupaten, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Destinasi super prioritas tersebut menawarkan pemandangan alam yang indah, lantaran letaknya yang berada di antara dua bukit, yakni Holbung dan Huta Ginjang. Pembangunan semua fasilitas fisik yang ada untuk mendukung destinasi kawasan Danau Toba (KDT) yang dikelola oleh Badan Otorita Danau Toba (BODT) mengakibatkan munculnya kebutuhan tenaga kerja yang sangat banyak dan beragam. BODT telah merancang jumlah jenis pekerjaan yang dibutuhkan dari program pengembangan destinasi wisata Danau Toba yang masuk dalam rencana Integrated Tourism Master Plan (ITMP). Total jenis pekerjaan yang muncul atau dibutuhkan dan teridentifikasi ada 384 jenis pekerjaan. Kemungkinan masih banyak lagi yang termasuk dalam sub-sub pekerjaan tersebut dan yang belum teridentifikasi. Jumlah serapan pekerja bidang pariwisata di Danau Toba dengan melihat pada jumlah total kedatangan wisatawan sejak bulan Januari hingga Juli 2021 yakni sebanyak 230 orang. Dan dengan berasumsi masing-masing menggunakan satu kamar, maka jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 230 dengan indeks pekerja 6,3 per kamar. Total jumlah pekerja yang terserap adalah 1.449 orang. 3. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi yang tepat bagi pecinta pantai dan petualangan alam yang menantang.
Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai di wilayah ini dengan menelusuri Pulau Padar dan dapat menikmati keindahan bawah laut yang terdapat di Pulau Kelor atau dikenal dengan nama Pink Beach dan melakukan aktivitas menyenangkan seperti snorkeling atau diving. Puas dengan keindahan alam, wisatawan dapat menyusuri atau trekking di Pulau Komodo dan Rinca. Di dua pulau ini, wisatawan bisa menyaksikan komodo langsung dari habitatnya. Jumlah wisatawan pada 2020 hanya sekitar 44.000 orang dengan total keterisian kamar mencapai 349 kamar, menurun signifikan sebesar 82% dari 2019 lalu yang mencapai 256.000 wisatawan. Berdasarkan perhitungan PHRI, serapan tenaga kerja total di Labuan Bajo pada tahun 2020 lebih kurang 2.200 orang. Pada tahun 2021, terjadi penurunan tenaga kerja yang drastis di industri pariwisata Labuan Bajo, yakni tercatat hanya 685 orang saja sejak terjadinya pandemi. Persoalan SDM masih miris di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, karena banyak diisi oleh tenaga kerja luar daerah NTT. Di Manggarai Barat, dengan jumlah penduduknya 256.000 jiwa, hanya 7% saja yang bekerja di industri pariwisata. Sisanya kebanyakan bekerja sebagai petani karena penduduk di sana masih minim keahlian di sektor jasa. Dari 256.000 angkatan kerja kita, banyak bekerja di sektor pertanian. Ada sekitar 56%. Dari 56%, 49%-nya bekerja di sektor jasa. Bekerja di pariwisata masih sedikit, hanya 7% dari angkatan kerja. Tenaga kerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan KSPN Labuan Bajo berasal dari tenaga lokal dalam Provinsi NTT dan tenaga luar Provinsi NTT. Dengan perbandingan jumlah serapan lebih besar dari luar Provinsi NTT. Pekerja ini berasal dari beberapa daerah yang terbanyak berasal dari Jakarta, 21 orang, 39,6%, penduduk asli Labuan Bajo 14 orang, 26,4%, dari Ruteng 12 orang, 22,6%, dan sisanya berasal dari wilayah Lombok, Malang, Maumere, dan Palembang berjumlah 1-2 orang, 1-2%. Menurut BPS NTT 2021, penduduk NTT yang masih bekerja didominasi oleh SDM lulusan SD ke bawah sebanyak 51,14%. Kondisi SDM ini tentu kurang ideal bagi pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo. 4. Likupang, Sulawesi Utara. Likupang yang berada di Kabupaten Minahasa Utara, daerah itu dianugerahi garis pantai bersih dengan pasir putih dan air laut yang sangat jernih. Beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi antara lain Pantai Pao, Pulau Gangga, serta bukit dan pantai Pulisan. Tak jauh berbeda dengan Labuan Bajo, Likupang juga menjadi surga bagi para pecinta diving lantaran memiliki banyak spot untuk menyelam. Salah satu di antaranya adalah Desa Ekowisata Bahoi. Desa ini juga memiliki keindahan terumbu karang dan hutan bakau. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mentargetkan pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dapat menyerap sekitar 65.300 tenaga kerja. Pengembangan KEK Likupang memiliki tujuan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa pariwisata bertaraf internasional. Proyeksi penyerapan tenaga kerja di KEK Likupang untuk tahun 2030 nanti adalah 2.695 orang dan untuk tahun 2040 diproyeksikan berjumlah 4.970 orang dengan total proyeksi penyerapan tenaga kerja berjumlah 6.375 orang dalam 4 kategori, yaitu 1. Penginapan dan tempat tinggal, 2. Komersil, 3. Perkantoran, dan 4. Kantor pengelola. Pada tahap konstruksi KEK Likupang, jumlah pekerja yang akan direkrut adalah sebanyak kurang lebih 100 orang
di mana 40%-nya adalah tenaga ahli dan 60%-nya adalah tenaga lapangan. Pada tahap operasional, jumlah pekerja yang akan direkrut adalah sebanyak 129 orang, di mana 20%-nya adalah tenaga ahli dan 80%-nya adalah tenaga lapangan. Berdasarkan data ITDC pada tahun 2021, total serapan tenaga kerja sebanyak 256 orang yang tersebar pada penginapan dan tempat tinggal, komersil, perkantoran, dan kantor pengelola. 5. Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Mandalika merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki pemandangan pantai eksotis. Hal tersebut dapat dilihat dari keindahan salah satu pantai di daerah tersebut, yakni Kuta Mandalika. Pantai tersebut terlihat eksotis berkat air lautnya yang jernih, pasir dan tekstur yang menyerupai merica, hingga keberadaan batu karang yang menawan. Keindahan tersebut semakin lengkap berkat adanya bukit hijau yang membentengi pantai Kuta Mandalika. Potensi penyerapan tenaga kerja juga merupakan multiplier effect ekonomi, mengingat event balap motor di tahun 2021-2022, yaitu Superbike dan MotoGP. Pada tahun 2023 sampai 2026, secara bertahap akan ada penambahan rencana event olahraga otomotif lain, seperti GT Championship atau Mini MotoGP. DPSP Mandalika mengestimasi dapat menghadirkan hingga 150.000 sampai dengan 160.000 wisatawan saat perhelatan MotoGP 2022 dan pada perhelatan Superbike November 2021 diharapkan dapat menyerap 20.000 wisatawan. Dua event internasional tersebut diyakini bisa mendorong industri dalam negeri. Beberapa di antaranya industri elektronik, pabrikan ban, penggunaan mobil safety or recovery, serta penggunaan mobil listrik yang digunakan di area sirkuit dan sekitarnya. Estimasi kebutuhan tenaga kerja yang bisa terserap di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah hingga 2025 bisa mencapai 58.700 orang. Estimasi penyerapan tenaga kerja tersebut dapat tercapai jika Mandalika sebagai KEK dan wisata sudah mulai beroperasi secara penuh. Sirkuit MotoGP Mandalika mulai beroperasi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 11.900 pekerja di berbagai sektor, termasuk di luar pekerjaan terkait infrastruktur seperti UMKM, kerajinan tangan, dan lainnya. Penyerapan pekerja saat pembangunan infrastruktur membutuhkan sekitar 5.800 tenaga kerja, dan di sektor perhotelan membutuhkan 4.250 hingga 8.350 tenaga kerja. Selain itu, 8 hotel bintang 5 akan dibangun di dalam kawasan Mandalika. Setiap hotel tersebut akan membutuhkan 385 pekerja di berbagai spesifikasi skill. Hal itu mengandung arti bahwa dalam adanya hotel baru di kawasan KEK Mandalika membutuhkan 3.080 orang pekerja. Saat ini serapan tenaga kerja telah berjalan di sektor infrastruktur, mulai pembangunan akses jalan dari bandara menuju Mandalika, perluasan kapasitas terminal bandara dan rumah sakit. Tenaga yang terserap bukan hanya dari mitra-mitra ITDC dan tidak hanya pada sektor infrastruktur, melainkan menyerap tenaga kerja pada masyarakat yang ada di sekitar hotel dan juga tenaga informasi dan teknologi (IT). Rekomendasi 1. Perlu dilakukan promosi dan partisipasi para pelaku usaha swasta, khususnya di destinasi super prioritas pariwisata. 2. Perlu dilakukan penguatan dan pendampingan calon dan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata melalui pelatihan, khususnya pelatihan digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata. 3. Perlu terus dilakukan sosialisasi dan edukasi bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan SDM lokal sejak dini. 4. Perlu dilakukan pelatihan hard and soft skill
mengacu pada kondisi terkini, mengacu pada jabatan, dan SKKNI harus bersifat multitasking dan multi-skilled. 5. Sertifikasi tenaga kerja melalui LSP dan sertifikasi usaha melalui LSU. 6. Perlu dibangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan asosiasi industri pariwisata dalam menyelenggarakan program-program pelatihan dan sertifikasi bagi angkatan kerja, terutama yang menyasar upaya peningkatan kapasitas SDM pariwisata lokal.